Untuk praktikum kedua, kalau, kemarin kalian modulasi AON ya? Ya, beberapa pembelajaran. Oke, untuk yang hari ini nih saya kirim demo buat KM. Oke, sebelum masuk ke, modul kedua, saya mau cek terlebih dahulu untuk yang kemarin, eee, karena mengajarkan dari kelas ke kelas yang lain Permisi Bu, suaranya putus-putus. tuh beberapa hasilnya masih ada yang kurang. Permisi Bu Zira, suaranya putus-putus ini. Oh, mana suara saya nggak masih putus-putus? Ya, mohon maaf Bu, itu menjawab masih Bu. Halo, tes 1, 2, 3. Kalau sekarang, lebih lancar atau Izin menjawab sudah lancar Bu, tapi kecil suaranya. sekarang masih kecil? Sudah lumayan sedikit bertambah Ibu. Oke. Oke, halo, tes 1, 2, 3. Gimana suaranya sudah besar apa belum? Sudah cukup terdengar Bu. Bu Biro lanjutkan ya. Jadi, eee, kita untuk malam hari ini, kita masuk ke praktikum demodulasi AM. Untuk modulnya sudah Bu Diro kirim di grup LJ maupun, PJJ reguler. Tapi sebelumnya saya mau cek terlebih dahulu untuk, laporan kalian di praktikum modulasi AM. Oke, saya mmm, dari yang LJ dulu ya. Untuk semuanya, saya, harapkan karena kalian kan sudah tidak membuat laporan pendahuluan. Jadi, untuk laporan pendahulunya,
laporan pendahuluannya, itu silakan, diambil dari file saya. Jadi tidak perlu di-convert ataupun, kalian ini ya, eee, tulis ulang, tidak perlu, tinggal langsung silakan di-merger dengan laporan sementara, terus kemudian analisa kesimpulannya kalian, gitu. Ya, jadi tidak perlu di-convert, karena nanti kalau di-convert itu terlihat di bagian, ini ya, otomatis di bagian rumusnya ini nanti akan acak adul. Silakan langsung di-merger aja. Kalian bikin laporan sementara, analisa kesimpulan di file lain, kemudian silakan di-merger dengan pendahuluan dan silakan diberi cover seperti ini. Oke. Ini kelompok 1 Amara, Amara Cinta Handoko dan Rahmadani Najwa. Oke, saya cek dulu. Oke, jadi untuk kelompok 1 ini berlaku juga untuk kelompok yang lain. Kita usahakan sama seperti offline dalam pembuatannya. Jadi di sini untuk hasil percobaan silakan di halaman tersendiri karena ini kan terakhir dari ini ya, dari laporan pendahuluan, kemudian masuk ke hasil percobaan kamu buat di halaman selanjutnya. Silakan ditulis laporan sementara. Seperti formatnya ketika offline. Jadi laporan sementara, kemudian ada nama kelompoknya siapa, pengampunya siapa, terus kemudian hasil percobaannya apa saja. Itu di laporan sementara. Nah, kemudian kalau kalian mau menganalisa kesimpulan, silakan di sebentar. Nah, ini kan ada sendiri analisa. Nah, silakan analisa kesimpulan tersendiri. Jadi bisa lebih bagus gitu ya. Atau kalau nggak gitu gini aja. Sebentar, saya sebelum buka yang lain, apakah yang lainnya ada formatnya sendiri laporan sementara atau sama seperti ini langsung hasil percobaan gitu? Sama seperti ini, Bu. Seperti itu. Sama seperti ini, langsung hasil percobaan terus analisa kesimpulan di bawah gitu. Bu, untuk kelompok saya, Kenapa? untuk kelompok saya, kelompok 3 itu analisanya di bawah langsung kayak setiap percobaannya itu, Bu. Jadi analisanya tidak terpisah, Bu. Oh, percobaan langsung analisanya apa gitu. Iya, Bu. Analisa langsung di bawah percobaan ya. Oke deh kalau gitu, oke, nggak apa-apa. Cuman ini ya, laporan pendahuluan, terus laporan sementara, laporan resminya disendirikan. Bentar, ini untuk ini tadi siapa namanya? Yang kelompok 1 LJ, anaknya ada di sini Amara Cinta sama Rahmadani Najwa. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Wah, ini kamu laporan pendahuluannya kamu konvert apa enggak ini? Untuk laporan pendahuluannya ada di format Word juga ada, Bu, saya. Oh, kamu punya yang format Word. Iya, Bu. Bukan kamu convert ini. Mohon maaf, maksudnya di-convert gimana, Bu? Karena gini, kalau yang dari saya itu kan formatnya PDF. Kemarin saya kirimnya PDF kan ya? Iya, Bu, betul, yang PDF. Kalau format PDF, kalau mau merger harusnya kan dia
terakhirnya di sini. Kalau mau merger berarti mulai hasil percobaannya ini kan masuk di halaman selanjutnya. Oh, begitu. Nah, kalau kamu punya file Word-nya, berarti memang seperti ini, bisa langsung lanjut seperti ini. Yang Oke. penting ingat ya, jangan di-convert ya, biar untuk gambar dan juga rumus-rumusnya tidak ini ya, tidak amburadul. Oh, nggih, Bu. Baik, Bu. Oke, jadi kelompok 1. Oke, selanjutnya untuk yang lainnya juga, silakan untuk osiloskop di motifnya di ini ya, di mode latarnya jangan hitam, latarnya yang putih aja, biar lebih terlihat untuk hasilnya. Oke ya. Bu, izin. Untuk di saya kalau latarnya putih malah itu Bu, Kak, terlihat. Oh ya, Tah? Bisa ditunjukkan? Ntar ini saya sambil lanjut sampling ya. Gede bagus. Ada di sini. Kelompok 5 LJ. Gede bagus. Dharma Nakula sama Ahmad Haris Nurrohman. Adakah di Zoom? Ada, Bu. Haris sama Bagus. Ini biar tidak terbiasa ya. Filemu second, kamu ini fontnya tidak pakai font Times New Roman. Ya. Silakan diperbaiki. Biasakan kalian Times New Roman rata kanan kiri gitu loh, Rek. Ini kelihatan Baik, Bu. Times New Roman. Oke ya. Iya, Bu. Untuk yang lainnya juga mungkin ada dulu karena saya sampling dulu. Yang merasa masih bukan Times New Roman, silakan diganti. Terus ini belum belum rata kanan kiri ya. Ini yang bawah ini kelihatan belum rata kanan kiri. Baik, Bu. Terus untuk kesimpulan sampai ini namanya Hari sama Nakula. Untuk kesimpulanmu ini masih belum ada data numeriknya. Ditambahkan data numerik. Ayo arek teknik. Kesimpulannya masuk nggak ada data numerik. Dikasih data numerik. Jadi kalian kan tadi sudah menganalisa banyak data numeriknya, terus kalian menghitung indeks modulasinya kan. Nah, silakan di kesimpulannya juga harus ada data numeriknya loh, Rek. Ya. Baik, Bu Siro. Tadi yang bawah silakan dicek juga kalau memang kesimpulannya belum ada data numeriknya, ditambahkan data numerik. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, kesimpulannya jangan dibuat dalam bentuk paragraf seperti ini. Kesimpulannya dibuat dalam bentuk poin-poin
terus ditambahkan data numeriknya. Dibuat poin-poin kayak seperti gede bagus itu tadi. Terus kemudian untuk analisa kesimpulan itu lebih awal, terus pertanyaan sama tugas baru selanjutnya setelah kesimpulan. Seperti yang Wawa ini. Kalau punyanya Makula tadi, pertanyaan dan tugas terlebih dahulu kan, baru kesimpulan. Dibalik ya, pertanyaan dan tugasnya paling akhir. Oke, paham? Paham, Bu. Saya sampling satu lagi untuk yang LJ. Saya sih lebih prefer untuk latar belakangnya kan memang warna putih. Tapi kalian coba kalau pakai warna putih, hasilnya terlihat apa tidak? Kalau memang tidak terlihat, oke lah, nggak apa-apa pakai hitam. Tapi lebih prefer yang bisa putih-putih ya. Mas Nafi, Abdul Malik, ada di sini? Iya, Bu Guru. Ya. Untuk perhitungan indeks modulasinya ditambahkan untuk yang presentasinya. Oh, nggih, Bu. Iya. Cuma kesimpulannya silakan dibuat dalam bentuk poin-poin ya. Karena hanya kan ada A, B, C, berarti silakan minimal kesimpulan 3 dari setiap pengamatan untuk dalam poin-poin. Jadi ini sudah benar ada pengantarnya berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa titik 2, poin 1 apa, poin 2 apa, poin 3 apa, dan seterusnya. Itu ya nanti ya. Iya, Bu Guru. Oke, itu untuk yang LJ, sekarang sampling untuk yang reguler. Reguler ada berapa kelompok? Kelasnya Fazila. Sebentar saya cek dulu. Tiga belas, Bu. 13. Ini yang mengumpulkan cuma 4 kelompok. Banyak yang ditarik karena itu tadi yang salah itu. Kalau salah kan nggak perlu ditarik, tinggal di replace aja. Foldernya harusnya masih tetap ada. Betul.
Ya silakan, kan foldernya pastinya sudah ada. Kayak misalkan kelompok 6. Nah, ini kan foldernya masih tetap ada. Dia menghapusnya bukan menghapus ininya, file apa foldernya. Tinggal ditarik filenya, atau kalau nggak gitu file yang lama nggak apa-apa. Silakan tetap ada di situ. Terus kemudian ditulis revisi. Karena kalau seperti ini malah nggak ada foldernya. Saya masukkan belum belum mengumpulkan, belum mengerjakan. Itu ikut. Saya Jadi sampaikan ke tetap nggak usah disampaikan kanca-kanca wis krungu ini. Oke, saya sampling dulu. Ini yang ada dari 4 folder yang ada isinya, ya Gilang ada, nggak ada. Oke. Dari 4, 3 yang ada, tapi satu kayaknya barusan upload. Oke, saya coba yang kelompoknya Gilang, saya cek. Nah, ini terlihat kalau konvotan. Gilang ada di sini, Gilang? Wonten, Bu. Gilang, Renaldi Cahya ada? Oke, Gilang, Renaldi, untuk laporan pendahuluannya tidak perlu konvert, karena ini terlihat kalau konvertan. Ya kan? Terlihat hancur, terus rumusnya nggak karu-karuan perginya kemana. Silakan pakai cara saya tadi, karena kalian sudah tidak sudah saya bebaskan, tidak perlu laporan pendahuluan seperti kakak kelasnya LJ tadi. Silakan langsung di merger aja. Kalau kakak punya yang versi Word, kalau kamu nggak punya, nggak apa-apa. Silakan nanti laporan pendahuluan, kemudian untuk hasil percobaan, analisa kesimpulan dan tugas di lembar selanjutnya nggak apa-apa. Silakan tinggal di merger aja. Jangan seperti ini amburadul ini. Oke, Gilang? Baik, Bu. Silakan diperbaiki. Silakan cek punya kakak kelasmu tadi loh, lebih rapi. Ya. Terus untuk penulisannya, jika belum Times New Roman, belum rata kanan kiri, silakan dirapikan. Sama kesimpulan silakan dibuat dalam bentuk poin-poin seperti yang saya sampaikan kepada kakak kelasmu. Terus jawaban tugas di terakhir setelah kesimpulan. Paham? Untuk yang reguler, khususnya paham. Paham, Bu. Gilang, Renaldi, saya sampling lagi. Nisfu sama Almas ada di sini? Nisfu Sini sama ada, Bu. ada. Belum dikumpulkan atau belum mengerjakan? Nisfu sama Almas belum mengumpulkan atau belum mengerjakan? Ini sudah saya kerjakan sih, Bu. Cuman masih loading untuk uploadnya. Oke, silakan sekalian diperbaiki sesuai sama arahan yang sudah saya sampaikan, oke? Siap, Bu. Oke. Kelompoknya Fazila ini sama kamu amburadul juga karena kamu convert, silakan diperbaiki. Baik, Bu. Baik, Bu. Saya sampling satu lagi. Dia sama Egri ada di sini? Hadir, Bu. Guys. Untuk yang license pengampu dan ini untuk semuanya juga. Dari mulai cover semuanya pakai fontnya 12 saja. Keseluruhan 12 saja.
tidak ada yang 13, 14, enggak, semuanya tetap di 12. Dia sama agree, sama ya, untuk laporan pendahuluannya jangan di convert ya. Langsung aja di merger. Iya, Bu. Terus kemudian untuk hasil percobaan ini kamu sudah times new Roman tapi amburadul, silakan pakai spasinya 1,15. Spasi 1,15 dibuat rata kanan kiri. Nah, kalau di sini ada gambar terus kamu kemudian presentase modulasi, ini silakan diberi jeda, di enter ya. Ojo mepet kayak gini. Nah, kalau ada seperti ini kan bentuk pengamatan sudah mulai masuk ke pengamatan kedua, pengamatan bentuk gelombang sinyal AM. Sedangkan gambar rangkaianmu ada di sini. Ini silakan di enter aja. Jangan ketinggalan di sini, nangis Ginggo. Oke ya? Iya, Bu. Oke. Dari situ saya sampling. Saya harap untuk yang lainnya silakan dirapikan, yang tidak kena sampling saya tetap akan saya cek, tidak langsung sekarang, tetap saya cek secara offline ketika sudah tidak praktikum, tetap saya cek satu persatu. Oke ya. Nah, masuk ke sebentar. Untuk LJ sudah selesai ya untuk absensinya. Absensi LJ-nya saya tutup dulu, saya buka untuk reguler. Izin bertanya, Bu. Silakan Muhammad Hudori sama Stevina, saya beri waktu sampai 21.00 untuk absen. Ya, kenapa nak? Untuk nama kelompok dan dosen pengampu berarti ditaruh di coverage, nggak di Ya, laporan sementara itu. nggak taruh di cover aja. Baik, Bu. Muhammad Hudori dan juga Stevina. Ada di sini Muhammad Hudori dan Stevina? Iya, Bu, sebentar. Ayo 21.00 tak tutup dulu ya. Miss Ibu Ziro izin bertanya. Ya. Untuk iya, Bu. Oke, sudah 21.00 ya. Saya tutup untuk yang LJ. Oke, saya buka dulu untuk yang ya benar ya. Renaldi bilang dari Wahyu. Buka dulu untuk di kelasnya reguler. Itu ya nak, benar ya. Oke, silakan yang reguler sudah mulai bisa absen. Ya, gimana? Siapa tadi yang mau bertanya? Saya, Bu, izin bertanya. Iya. Untuk analisanya tadi dijadikan satu poin atau analisanya per percobaan gitu, Bu? Silakan saya bebaskan aja. Yang penting laporan pendahuluannya tidak di-convert. Jadi untuk analisa dan kesimpulan, kalau kamu mau analisa per hasil percobaan, langsung hasil percobaan poin A ya, misalkan terus kamu analisa bawahnya nggak apa-apa. Tapi Iya. tetap kesimpulannya di print ya. Iya, Bu. Terima Kalau kasih, mau Bu. analisa langsung kayak yang tadi yang saya sampling itu juga boleh. Itu ya. Baik, Bu. Terima kasih.
Ya, sama. Oke, silakan yang reguler atau absensi. Oke, sekarang kita masuk ke demodulator AM ya. Nah, untuk demodulator AM ini pengamatan yang pertama ya, ini pengamatan bentuk pada setiap test point. Ini nanti silakan seperti biasa dirancang. Kemudian hasil yang didapat adalah sebagai berikut, di mana ada sinyal input dan juga sinyal output detektornya, di mana untuk sinyal hasil tampilan osiloskop ini menunjukkan bahwa demodulator AM sebagai fungsi detektor untuk mendapatkan kembali sinyal informasi setelah melalui proses modulasi. Jadi sinyal outputnya ini adalah sinyal yang sudah termodulasi dengan menyearahkan terlebih dahulu sinyal yang diterima oleh detektor untuk selanjutnya dilakukan pemfilteran. Oke, untuk sinyal inputnya yang masuk adalah sinyal sinus, kemudian sinyal outputnya yang sudah disearahkan oleh diode detektor. Jadi ini ya, ada penyearah. Oke. Untuk selanjutnya, untuk pengamatan kedua ya, ini pengamatan karakteristik charge dan discharge. Silakan di sini untuk merubah-rubah besar resistornya, di mana resistornya memakai 10 kilo ohm, 50 kilo ohm, dan juga 100 kilo ohm. Nanti terlihat dengan perubahan nilai resistor, maka hasil outputnya ini ya berbeda ya. Yang mendekati sinyal input dengan menggunakan resistor ini ya, yang sesuai, maka hasil outputnya akan mendekati serupa dengan sinyal inputnya. Nah, ini tampilan osiloskop menunjukkan bahwa proses charge dan discharge itu sangat bergantung pada nilai resistor dari rangkaian filter LPF-nya. Jadi, bisa diartikan bahwa semakin sesuai nilai resistor, di sini akan semakin mendekati bentuk sinyal informasi. Kalau ini, saya mau pakai nilai resistornya 10, terus selanjutnya saya nggak 10, Bu. Saya pakai 25, terus kemudian biar lebih terlihat, apakah boleh? Boleh, silahkan. Yang penting ada 3 perubahan nilai resistor. Oke. Selanjutnya, setelah resistor yang kalian, parameter resistor yang kalian rubah-rubah, selanjutnya adalah kalian rubah-rubah untuk di kapasitornya. Nah, ini terlihat untuk pemakaian kapasitor 40 picofarad dan kapasitor 1,7 nanofarad, hasil outputnya terlihat ya. Jadi nanti kalian bisa sesuaikan dengan penggunaan nilai resistor dan kapasitor yang pas, itu semakin mengurangi faktor ripple-nya di sini. Nah, sama hasil yang terbaik adalah hasil yang menyerupai sinyal informasinya. Ya, untuk pengamatan kedua kalian lakukan perubahan parameter resistor dan juga kapasitor. Untuk selanjutnya pengamatan negatif peak climbing. Nah, hasilnya ini sama. Kalian rubah-rubah juga untuk nilai resistornya, di mana untuk hasilnya adalah ini terlihat ya, semakin besar nilai resistornya, terlihat adanya negatif peak climbing-nya di resistor yang mana. Nah, di sini terlihat bahwa dapat terjadi negatif peak climbing apabila menggunakan resistor 10 kilo ohm yang disebabkan nilai R dan C tidak sesuai. Nah, ini kalau kita lihat untuk sinyal informasi dan juga outputnya terlihat ada
negatif peak climbing-nya bila menggunakan nilai resistor 1 mega ohm dapat terlihat terjadi pengurangan negatif peak climbing sehingga sinyal yang diperoleh dapat mendekati sinyal informasi seperti asli. Jadi ini silakan setiap kali saya menunjukkan yang hasil percobaannya bisa di ini ya screenshot ya sebagai acuan kalian nanti hasil kalian ini sudah betul atau tidaknya. Karena yang saya beri adalah yang modulnya, tidak yang di hasil ini ya. Ini sebagai acuannya saja, silakan di screenshot. Untuk selanjutnya efisiensi demodulasi. Untuk efisiensi demodulasi silakan dihitung ya, nanti dimasukkan aja nilai R, DC, kemudian kalian hitung nilai efisiensi menggunakan rumus ini ya. Oke, selanjutnya udah selesai, jadi pengamatan untuk demodulasi AM, ini ada 4 pengamatan ya. Oke, cukup itu pengantarnya. Silakan dikerjakan secara mandiri di rumah atau di kos masing-masing. Sampai sini adakah pertanyaan? Mohon izin. Ingin menanyakan tapi mengenai format laporan. Ya, Boleh, Bu. Pak. Hanya tadi yang di awal berarti kami nggak perlu convert, langsung menggunakan modul yang Ibu berikan buat jadi laporan pendahuluan. Dan Ya. setelahnya itu ada laporan sementara. Tadi saya sempat dengar diberi nama dosen pengampu dan lain sebagainya itu. Berarti untuk laporan sementaranya diberi judul kembali laporan sementara atau langsung bisa hasil percobaan, analisa dan selanjutnya. Ya, sampai ini aja. Wah, karena saya sudah melihat banyak yang langsung ke hasil percobaan, kemudian langsung ke analisa dan kesimpulan. Jadi untuk laporan sementaranya tidak perlu yang saya bilang tadi yang dituliskan kembali untuk judul, nama kelompok, karena itu sudah ada di cover kan ya. Langsung aja ke poin selanjutnya, berarti kan masuk ke file ini ya, halaman selanjutnya, atau kalian kan bikin file baru di situ untuk hasil percobaannya apa, terus poinnya dilanjutkan aja. Misalkan di laporan pendahuluan ada A sampai D, maka E-nya adalah hasil percobaan, silakan ditampilkan hasilnya di situ apa aja, terus kemudian F, analisa dan kesimpulan, kesimpulan yang F-nya, analisa, F-nya analisa, terus kemudian poin selanjutnya adalah kesimpulan dalam bentuk poin-poin ya. Terus kemudian baru jawaban dari tugas. Kalau ada yang tadi misalkan Nur Aida Fitrotin itu kan menganalisanya langsung setiap percobaan, maka poinnya langsung hasil percobaan dan analisa dibuat seperti itu aja di nama poinnya, terus poin selanjutnya baru kesimpulan. Oke. Paham bahwa Paham, Bu. Baik, terima kasih, Bu. ya, ada lagi yang ditanyakan yang lainnya atau sudah cukup jelas penjelasan dari saya? Masih untuk pengerjaannya tetap berkelompok. Pekerjaannya kemarin sudah terbentuk kelompok atau tidak? Iya, Nah, karena untuk ini sudah terbentuk kelompok, untuk pengerjaannya silakan berkelompok. Namun, kalau misalkan ada yang mau, Bu, misalkan si kelompok 9, Bu, saya sudah terbentuk kelompok, tapi saya mau mengerjakan sendiri-sendiri, Bu, karena kita beda tempat, Bu. Silakan, enggak apa-apa. Tapi tetap nanti laporannya ditaruh di folder yang sama. Jadi folder 9 misalkan nanti ada punyanya Berlina sendiri sama punyanya Nabila sendiri gitu. Jadi tetap nanti saya akan ngeceknya per kelompok. Dalam artian per kelompok, kamu mau ngerjakannya langsung jadi satu seperti ini atau sendiri-sendiri, tetap ditaruhnya adalah di folder kelompok kalian. Gitu ya. Nanti
Kadang ada karena ini ya, ada yang info ke saya, ini sebenarnya ini sih bisa diselesaikan secara kekeluargaan sendiri ya. Bu, saya dapat kelompok sama anak ini, sedangkan anak ini tuh jarang ini Bu, uh, slow respon, jarang mengerjakan. Jadi selama ini yang mengerjakan saya sendiri. Oke, nggak apa-apa, silakan kamu kerjakan, tetap ditaruh di foldernya kelompokmu. Kalau memang kamu kerjakan mandiri, silakan ditulis datanya semuanya secara mandiri, tapi tetap dimasukkannya di kelompokmu. Nanti akan terlihat yang belum mengerjakan itu siapa. Gitu ya. Oke, ada lagi yang ditanyakan? Permisi, Bu, izin bertanya. Ya, Farel? Untuk laporan yang ini tadi yang belum sesuai itu perlu diperbaiki lalu diupload ulang atau tidak perlu ya, Bu? Jelas perlu diperbaiki dan diupload ulang kembali. Oke, baik Ibu, terima kasih. Ya, ada lagi? Izin bertanya, Bu. Ya, Mbak? Untuk yang analisa tadi yang per hasil percobaan itu berarti misalkan F itu ya Bu hasil percobaan. Berarti yang D itu langsung kesimpulan gitu. F itu berarti hasil percobaan dan analisa, dibuat judulnya seperti itu. Oh, baik Bu. Percobaan dan analisa baru F, G, G-nya kesimpulan. Lalu yang poin selanjutnya itu ya tugas dan pertanyaan tadi. Ya, jawaban tugas. Bu, terima kasih. Oke, ada lagi? Oke, mungkin sudah cukup jelas ya semuanya. Kita malam hari ini sudah menyamakan persepsi untuk format laporannya. Terus kemudian untuk teman-teman reguler yang belum mengupload tugas, silakan sekaligus diperbaiki dan diupload. Masuk kalarnya habis ngarep LJ. Ya, yang LJ sudah on time ini. Yang reguler silakan segera diupload ya. Saya harap sebelum hari Selasa minggu depan itu sudah semuanya mengumpulkan baik percobaan 1 dan juga percobaan. Gitu ya. Oke, kalau gitu saya cukupkan untuk perkuliahan malam hari ini. Terima kasih semuanya. Tetap jaga kesehatan. Untuk bagi yang menjalankan puasa, selamat berpuasa. Jangan lupa untuk ibadahnya tetap dijaga, lebih baik ditingkatkan. Untuk selain Muslim yang tidak berpuasa, tetap jaga kesehatan. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biro tutup ya. Online meeting.